Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqumi. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد، حضرة العلماء والكرماء وحضرة الجماعة مصلى المهاجرين, semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, memuji dan bersyukur kepada Allah, dan bersama kita mengawali dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, dan semua orang yang berjasa dalam hidup kita, terkhusus yang mewakafkan atau memperjuangkan musalla dan majelis taklim al-muhajirin ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semua dijadikan soleh, solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jemaah kita, keluarga kita, atau warga yang tinggal di perumahan pilihan ini. Yang sakit kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikarenai sehat afiat. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji fikih kita. Faslun fi ab'adis salati wa muqtadi sujudis sahwi. Pasal yang membahas tentang sunnah ab'ad dalam salat dan hal-hal yang menyebabkan sujud sahwi. Dalam Islam, sujud yang disyariatkan itu ada 4. Selain itu tidak boleh. Yang pertama yakni sujud dalam sholat, yang merupakan gerakan terbanyak dalam sholat kita dibanding dengan yang lainnya. Karena sujud setiap satu rakaat kita ulang 2 kali, sementara gerakan-gerakan yang lain hanya sekali, kecuali di sholat gerhana. Kalau sholat gerhana
baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Setiap satu rakaat itu 2 kali baca Fatihah, 2 kali baca surat, 2 kali rukuk, kemudian 2 kali i'tidal. Tapi di selain sholat gerhana semuanya satu kecuali sujud. Kalau sujud dalam satu rakaat 2 kali selain sholat jenazah yang memang nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Kemudian yang kedua nanti yang kita bahas yakni sujud sahwi dengan berbagai macam sebab dan alasan. Kemudian yang ketiga ada namanya sujud tilawah, yaitu sujud yang kita lakukan di saat mendengar bacaan-bacaan sajdah atau ayat sajdah. Misalnya yang ada di surah Al-Alaq atau surah Iqra, ya di ayat yang terakhir wasjud waqtarib. Nah, itu termasuk ayat sajdah. Baik kita yang membaca maupun yang mendengar, maka sunnah hukumnya untuk sujud, dan itu disebut dengan sujud tilawah. Nah, kemudian yang keempat ada namanya sujud syukur, yaitu sujud yang dilakukan yang karena memperoleh satu anugerah tertentu yang kemudian kita bersyukur, yaitu dengan salah satunya itu dengan cara sujud. Cuma yang harus kita tahu, sujud syukur itu syarat dan ketentuan berlaku sama seperti sujud sholat, sujud sahwi maupun sujud tilawah. Hanya memang bedanya kalau sujud yang sujud sholat di dalam sholat, sujud sahwi di dalam sholat. Kalau sujud tilawah boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Kalau sujud syukur memang di luar sholat. Tapi secara umum ketentuannya sama, yaitu harus dalam keadaan suci, menutup aurat, dan sujudnya dilakukan dengan menghadap kiblat. Nah, sementara sering kita lihat ada pemain bulu tangkis gitu ya, semesan terakhir dinyatakan menang, raket dilempar langsung sujud tobo, sujud olahraga. Kalau sujud syukur itu kan harus dalam keadaan punya wudu. Apa ya pemain bulu tangkis wudu dulu? Ya bisa jadi ya. Terus dalam keadaan menutup aurat. Lah rata-rata pemain bulu tangkis kan celana pendek. Tapi saya pernah nonton tuh ya yang pakai celana apa itu yang ngepres itu, yang panjang, legging ya. Nah, kalau mungkin itu oke, itu menutup aurat. Syarat kedua udah terpenuhi. Terus syarat ketiga menghadap kiblat. Kalau ngadep ngetan, ngalor atau ngidul, ya bukan sujud syukur ya, pokoknya sujud senang gitu aja lah ya. Bukan sujud syukur, sujud kemenangan. Ya sujud kemenangan, sujud menang, sujud seneng gitu aja ya. Pama calonan RW, lagi musim ya calonan RT RW ya. Hitungan menang langsung sud. Ya kalau memang dia suci, oke benar. Menghadap kiblat, ya menutup aurat, ya namanya benar itu sujud syukur. Lah sementara yang kita bahas pada bab ini adalah sujud sahwi, yaitu sujud yang dilakukan dikarenakan ada sebab-sebab tertentu, ada kekurangan-kekurangan tertentu dalam sholat kita, sehingga untuk menutupnya itu dengan menggunakan yang disebut dengan sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. Tusannu, disunnahkan, berarti hukumnya sunnah bukan wajib. Sajdatani, 2 kali sujud, kubaila salamin, sejenak sebelum salam. Dalam mazhab Syafi'i disepakati bahwa sujud sahwi itu adanya di dalam sholat dan sebelum salam. Tapi nanti mungkin seandainya kita ngaji memakai madhab lain, sujud sahwi itu boleh dilakukan setelah sholat. Setelah salam, assalamualaikum,
ia menyadari tadi di sholatnya ada kekurangan-kekurangan tertentu, maka boleh ia sujud setelah sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i disepakati di dalam sholat setelah tahiyat akhir, setelah sholawat kepada Nabi, keluarga Nabi, setelah doa-doa tertentu sebelum salam, nah itulah letak sujud sahwi. Dan sujud sahwi itu dilakukan 2 kali, sama kayak sujud sholat. Berarti sujud, kemudian duduk, kemudian sujud lagi. Secara umum ketentuannya sama dengan sujud-sujud lainnya, yaitu harus meletakkan 7 anggota badan kita. Yang satu harus terbuka, yang ini harus terbuka, harus nempel ke masjid, ke tempat sujud. Sementara yang lain tidak disyaratkan terbuka. Kedua telapak tangan misalnya dalam cuaca dingin boleh pakai kayak kiper itu, sarung tangan. Biasanya kalau pas musim haji umroh kan ya, pas jatuh musim dingin kan nggak kuat kalau nggak pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Kemudian lutut udah jelas tertutup karena lutut bagian dari aurat. Kemudian ujung telapak kaki boleh terbuka, boleh tertutup. Yang harus terbuka dalam mazhab Syafi'i adalah jidat kita ini. Makanya ketika pakai peci mau foto sama mau sholat ya dibedain. Kalau mau pakai foto kan ada bawah begini biar jenongnya ini ketutup ya. Tapi kalau mau pakai sholat ya agak dibuka biar ininya nempel ke masjid alias tempat sujud. Orang pakai peci aja ada ilmunya Pak ya. Kalau mau pakai foto kan begini ya, agak ke depan gitu biar jenong ketutup. Kalau pakai sholat begini. Kalau yang main kalah judi ya agak miring begini aja. Awalnya mungkin lurus Pak. Kasal kalah ngambil kartu jelek garuk-garuk, kartu jelek garuk-garuk, lama-lama begini. Kayak belantik wedhus kayak gitu Pak ya. Tahu belantik wedhus? Dulu saya kecil itu sering diajak bapak ke pasar hewan. Pokoknya ciri khasnya asal sarung diikat di pinggang, pakai pecinya begini, lah belantik wedhus ini. Belantik itu kalau bahasa Sunda apa ya? Calo, maklar. Kalau orang kampung saya nyebutnya belantik. Nah, sujud itu baru disebut dengan sujud ketika memenuhi syarat, yaitu meletakkan 7 anggota badan ke masjid. Masjid itu lantai tempat sujud. Yang ini harus terbuka, harus nempel ke tempat sujud, tidak boleh ada penghalang. Kemudian kedua telapak tangan, 2 lutut dan 2 ujung kaki. Ini baru disebut dengan sujud. Kalau baru membungkuk namanya bukan sujud, ya bisa jadi rukuk. Nah, di saudara kita ada yang mengharamkan membungkuk ketika menyambut kedatangan orang karena mengatakan itu bagian dari sujud. Kalau saya ya enggak. Sujud itu ketika 7 anggota badan ini nempel ke lantai itu baru disebut dengan sujud. Lah kalau misalnya kita ketemu dengan guru, ketemu dengan orang-orang yang kita hormati, kita membungkukkan badan, itu ya belum dikategorikan sujud. Karena saya pernah melihat di tayangan potongan YouTube itu haram, bahkan menghukumi syirik akbar. Galak banget ya. Dihukumi musyrik orang yang menundukkan badan karena kedatangan atau menyambut seseorang. Misalnya habaib atau kiai atau ulama atau orang besar lah. Rata-rata budaya kita kan agak nunduk, atau mungkin kita salaman ke orang tua, apalagi orang tua kita duduk, lah kan otomatis nunduk. Maksud kita salaman sama mak di bawah terus begini, ayo. Alangkah alangkah songongnya ya. Apalagi budaya kita orang ketimuran kan. Ketemu apalagi ke orang tua, ke orang lain aja yang orang itu kita hormati, kita akan sedikit menundukkan badan kan gini ya, sebagai bentuk penghormatan, bukan sujud. Wong sujud kepada sesama manusia kan nggak boleh. Wong yang memakai lafaz sujud saja ditakwil bukan sujud seperti sujud sholat. Yang kasus para malaikat ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikatis judu
usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika kami perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud hormat. Karena memang Nabiullah Adam diberikan keistimewaan tersendiri dibanding malaikat. Lah ini ada orang yang bungkukin badan dikit aja dihukumi syirik. Lah kok galak temen. Dulu para pejuang itu, para wali-wali datang ke Nusantara ini mati-matian mengislamkan orang kafir. Lah sekarang ada dakwah kok dengan gampangnya mengkafirkan orang Islam. Hanya karena beda dalam menghormati orang. Nah kalau di budaya kita Indonesia cium tangan, bungkuk badan ini lah yo biasa. Nah kalau di negara lain pelukan, cipika-cipiki yo biasa. Wong itu sebagai budaya penghormatan. Lah sujud itu baru disebut sujud ketika 7 anggota badan ini nempel ke tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Sujud sahwi itu yaitu 2 kali sujud sebelum salam. Wa qila yaqulu fihima, dan dianjurkan membaca bacaan di 2 sujud itu subhana man la yanamu wa la yasbu. Kalau nggak hafal ya boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau itu pun nggak hafal boleh subhanallah. Kalau nggak hafal bisa juga kebangetan lah ya. Jadi orang Islam langsung ngucapin subhanallah aja nggak bisa. Kalau seandainya umpama dia baru masuk Islam, ya wes meneng wae wes nggak apa-apa. Yang disunahkan itu bukan bacaannya tapi sujudnya. Dan kita ini Muslim awam terkadang menganggap bacaan-bacaan seperti subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal a'la itu menganggapnya wajib, padahal itu bukan. Yang wajib itu sujudnya, yang wajib itu rukuknya. Sementara bacaan-bacaan itu tidak wajib, sunnah. Sunnah pun namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah yang kalau ditinggal atau sengaja ditinggal sekalipun tidak ada efek apa-apa dalam sholatnya. Lah kemudian penyebab sujud sahwi itu yang pertama litarki ba'din, karena meninggalkan sunnah ab'ad. Dalam sholat sunnah itu kan dibagi menjadi 2, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu kalau tertinggal atau ditinggal, kalau ditinggal melanggar ya, tertinggal karena kelupaan, maka diganti dengan sujud sahwi, itu yang sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat itu sunnah yang kalau tertinggal atau sengaja ditinggal tidak ada konsekuensi apa-apa, nggak perlu diganti sujud sahwi dan nggak perlu lain-lainnya, pokoknya biasa langsung lanjut. Tapi kalau yang ditinggal ini sujud sahwi, sunnah ab'ad, maka sunnahnya diganti sujud sahwi lah. Yang termasuk sunnah ab'ad itu apa? Yang pertama tasyahudun awal, tahiyat awal, wa qu'uduhu, dan duduknya. Misalnya kita sholat zuhur, duduknya ingat, udah duduk kita untuk tahiyat awal, tapi bacaannya lupa, ngeblank. Umpama sholat zuhur dari pagi kerjaan lagi mumet, diomelin bos mulu, dari pagi bos ngomel aja sampai kita sholat zuhur itu masih kepikiran ya. Begitu sholat, karena kita makmuman, kalau sholat sendiri malah tambah kacau. Makmuman, begitu makmuman kan Allahu Akbar, duduk di tahiyat awal, kita duduknya inget tapi bacaannya lupa. Apa ya? Mupeng apa ya? Nah, duduknya ingat tapi bacaan tahiyat awalnya lupa. Ya wis. Kalau memang kita sholat sendiri ya langsung berdiri. Tapi kalau kita makmuman ya nunggu imamnya berdiri. Lah nanti diganti dengan sujud sahwi.
duduknya ingat tetapi bacaannya lupa. Atau memang duduknya juga enggak. Aturan rakaat kedua kita tahiyat awal tapi kok langsung berdiri. Kalau sudah berdiri jangan duduk lagi. Ini yang sering. Itu biasanya kalau kunut witir Ramadan. Itu Bilal kan udah ngasih tahu ya. Sallu sunnatar rakaatal witri. Biasanya lanjutannya gimana lupa ya. Ma'al kunuti ya biasanya gitu ya. Ayo sholat witir 1 rakaat dengan kunut. Bilal udah ngingetin. Tapi begitu sholat biasanya di hari yang pertama itu imamnya Allahumma hdina, kirain mah Allahu Akbar, langsung pada turun. Lah kalau turunnya udah nyampe sujud, udah posisi sujud, maka jangan balik berdiri. Lah kalau ini juga sama, ketika tahiyat awal kita lupa, yang harusnya duduk tahiyat awal, tapi kok udah terlanjur berdiri tegak, apalagi tangan udah sedekap, jangan balik lagi. Terus. Lah kalau kita jamaah sama. Misalnya ntar sholat isya, rakaat kedua lupa, langsung berdiri Allah. Kalau imam belum berdiri tegak, maka silahkan diingatkan dengan subhanallah. Tapi kalau imamnya sudah berdiri tegak, apalagi sudah sedekap, udah posisi sempurna berdiri, ya wis gak perlu balik lagi untuk tahiyat awal, langsung terus. Nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, ini kadang kita udah berdiri gara-gara lupa, ada yang ngingetin tahiyat awal, langsung balik duduk lagi. Kalau itu disengaja, dalam keterangan kitab Nihayatul Zaid, batal salat. Karena kita memotong sesuatu yang wajib demi melakukan yang sunnah. Berdiri dalam sholat ini kan rukun alias wajib. Nah belum sempurna kok kemudian kita balik untuk bela-belai tahiyat awal yang sunnah itu, maka hukumnya batal sholatnya. Berbeda kalau yang ketinggalan itu wajib. Kalau yang ketinggalan wajib, ketika kita ingat harus kembali ke posisi yang ketinggalan itu. Misalnya begitu Allahu Akbar kabira walhamdulillah, terus sampai doa iftitah selesai, Fatihahnya lupa langsung baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar. Begitu rukuk keingetan tadi Fatihahnya belum, maka harus balik berdiri lagi, posisi sedekap lagi untuk baca Fatihah. Kalau itu yang ketinggalan rukun, maka ada keterangan dalam kitab Fathul Qorib atau kitab Takrib, kitab dasar yang banyak dipakai di dunia pesantren. Sesuatu yang ketinggalan dalam sholat itu kan ada 3 macam. Dilihat dari sisi konsekuensinya atau akibatnya. Yang pertama, kalau yang ketinggalan itu rukun, maka konsekuensinya harus balik ke posisi yang ketinggalan itu tadi. Misalnya, tadi yang saya contohkan ketinggalannya Fatihah. Walaupun dia udah sujud, udah duduk di antara 2 sujud, kok baru ingat loh, tadi Fatihahnya belum, maka langsung berdiri lagi untuk ngulang ke Fatihah itu. Kalau itu yang ketinggalan rukun. Kalau yang ketinggalan sunnah abad, nah ini yang kita bahas ini, yaitu diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau yang ketinggalan hayat, maka tidak ada konsekuensi apa-apa, lanjut aja terus. Yang sering bermasalah itu sholat id yang di rakaat kedua. Kalau sholat id rakaat pertama kan baca takbir 7 kali. Kemudian yang rakaat kedua takbir 5 kali. Ini biasanya rawan lupa. Ini pernah kejadian di daerah Sunter. Sebelumnya itu imamnya udah ngingetin jamaahnya, Pak. Bapak Ibu jamaah sholat id, nanti di rakaat pertama kita baca takbir 7 kali. Di sela-sela takbir kita baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian di rakaat 2 kita baca 5 kali. Di sela-sela takbir baca tasbih.
Habis ngingetin begitu, ayo bareng kita bareng-bareng sholat, Allah sholat. Rakaat pertama inget, rakaat kedua dia yang tadi ngingetin lupa. Ini namanya manusia ya. Lupa lah, begitu lupa selesai sholat ya wes. Wong ini termasuk sunnah hayat. Sunnah yang kalau tertinggal atau sengaja ditinggal nggak ada resiko apa-apa. Ya wes lanjut terus. Kayak baca surat setelah Fatihah itu kan hayat. Hayat itu nggak ada resiko apa-apa. Misalnya rakaat pertama ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, langsung Allahu Akbar, boleh. Cuman nggak umum. Kalau seandainya kok begitu, yang nggak umum itu diterapkan, masyarakat yang nggak ngaji malah, aduh imamnya udah habis hafalannya, waladdallin kok langsung ruko. Tapi kalau tarawih seneng kali ya. Ustaz ya. Kalau tarawih gitu loh, habis waladdallin amin langsung ruko. Seneng kali jamaahnya. Wah, ini cepet ini. Tapi kalau sholat biasa kok nggak pakai itu, wah malah suudon makmumnya. Walaupun bener, tapi kalau nggak umum ya itu. Kalau nggak biasa, justru malah timbul masalah. Nah, itu sunnah hayat. Kalau rukun harus kembali ke awal, ke posisi yang dia ketinggalan itu. Misalnya kita sholat lupa baru sujud satu langsung berdiri, kirainnya dia udah 2 kali sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali kan, aturan dia duduk, lah kok malah langsung berdiri, berarti kan ada 2 rukun yang ketinggal kan, maka dia harus kembali duduk untuk duduk di antara 2 sujud, karena rukun yang tertinggal adalah mulai dari duduk di antara 2 sujud. Lah kalau rukun patokannya kalau ada yang ketinggal atau lupa kembali ke yang dilupa itu. Tapi kalau abad nggak perlu kembali, justru kalau kembali setelah melakukan hal yang rukun berikutnya malah batal, langsung lanjut aja dan nanti diganti dengan sujud sahwi. Kalau abad, kalau hayat ketinggalan, wis nggak ada resiko apa-apa. Ini kadang ada yang imamin bacaan suratnya lupa, bismillah lagi, pindah surat, lupa pindah surat, ya makmum ya gremeng, wah lama ini mah lama. Kalau lupa ya wes langsung sujud, langsung ruko sujud, langsung ruko. Ini pernah ada yang cerita, udah bacanya panjang, surah Ar-Rahman kan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang berkali-kali. Begitu di tengah-tengah lupa. Pokoknya bacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lupa. Lanjutannya lupa, langsung fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lupa lagi. Fabi ayyi ala'i Lah kok bismillahirrahmanirrahim ganti surat wasyamsi wadduhaha. Lah makmum kan gerendeng, Pak. Ar-Rahman udah panjang, ganti surat subuh itu ceritanya. Lah kalau yang habis sholat subuh gak ada kegiatan apa-apa sih nggak mengapa. Kalau yang terus mau berangkat kerja, kerjanya jauh, dia udah bela-belain jamaah biar kau bisa jamaah, lah malah imamnya kelamaan, ya kan akhirnya mangmeng sambil sholat kan malah imamnya yang kalau orang Jawa digeremengi ya. Imam nggak tahu diri ini. Akhirnya wong ini cerita nyata Pak, pas pengajian gini dia cerita. Besok Pak, saya kalau mau sholat kok imamnya dia balik, saya pulang. Ya karena kebetulan kerjanya jauh, rumahnya daerah sini, kerjanya daerah Tanah Abang, dan masuk kantornya itu agak pagi. Lah kalau sekarang sih mending ya. Sekarang kan subuhnya jam 4 seperempat ya, masih mending. Lah kalau subuhnya pas jam 5 pulang seperempat, udah habis azan sampai komat agak lama jedanya. Begitu sholat Ar-Rahman tengah-tengah lupa ganti wasyamsi wadduhaha. Saya Pak, kalau nggak terlanjur duduk di depan saya batalin itu sholat. Ya Allah, kan hadis Rasulullah kan jadi patokan kita itu kan, idza amma ahadukum falyukhaffif. Kalau kita ngimami jadi imam maka falyukhaffif, ringankan.
Maka imam itu sebelum takbir dianjurkan melihat ke belakang. Itu kan tujuannya itu, siapa tahu di antara makmumnya ini. Nah, kalau begini sih seger-seger ya. Dibacain Al-Baqarah juga mayan lah ya. Ya enggak lah. Misalnya dibacain Al-Waqiah ya masih kuat lah ya, cuman dia gerendeng. Nah, tapi kalau udah sepuh terus dengkulnya bermasalah ya Pak Ketua ya. Kalau berdiri lama gemeter kan imam nggak tahu diri namanya. Rasulullah itu nggak pernah negur orang yang sholat kecepatan, tapi yang sering ditegur kalau sholat ngimami kelamaan. Tapi kalau di Indonesia mah udah ngamalin hadis itu, Pak. Sholatnya nggak ada yang lama ya, bet kelar. Ya kadang ya ada imam kemenyek ya. Apa mungkin jarang-jarang ngimami kan, begitu diimami kan, wah kesempatan ya langsung bacanya panjang. Kalau udah biasa ngimami lah, udah biasa bacanya ya itu. Ya bukan nggak boleh, tapi ngelihat makmumnya. Kalau yang sudah terbiasa panjang sih ya oke aja. Kalau yang nggak terbiasa terus kayak kasus itu tadi, dia mau berangkat kerjanya jauh, gara-gara imamnya bacaannya lama langsung dia kapok nggak mau jamaah. Dia kalau jamaah sebelum komat ngintip katanya. Saya ngintip Pak, imamnya siapa? Kalau imam si itu ogah deh, balik pulang. Aduh kan repot ya. Balik. Yang pertama yang menyebabkan sujud sahwi itu adalah lupa tahiyat awal dan sujudnya. Kemudian yang kedua wa kunutu ratibin. Kunut dalam sholat rawatib, baik kunut subuh atau kunut separuh terakhir di bulan Ramadan. Fi nisfil akhir min Ramadan. Di separuh yang akhir di bulan Ramadan. Berarti sunatnya kunut itu separuh terakhir, berarti mulainya malam 16. Kalau dibelah berarti kan 1 sampai 15, 16 sampai akhir. Lah nyebutnya itu separuh yang terakhir, berarti mulai dari malam 16 sampai terakhir. Lah duna kunutun nazilah, tapi tidak dengan kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut yang dibaca ketika terjadi kejadian-kejadian yang kurang mengenakan, seperti misalnya tahun 2020 ya, apa 2021? 20. Nah, itu dianjurkan untuk kunut nazilah. Kalau zaman saya kecil dulu, seingat itu di daerah saya itu ada namanya pagebluk. Pagebluk, tahu pagebluk? Pagebluk itu orang yang banyak tiba-tiba meninggal mendadak ya. Pokoknya pulang dari sawah, tahu-tahu kayaknya tidur udah bablas. Ada yang sampai meninggal di sawah. Kalau orang kampung zaman saya dulu, di kampung saya namanya pagebluk. Nggak tahu kalau sekarang apa namanya. Ya mungkin ya kayak Covid itu dulu lah. Kan Covid kan begitu ya. Tiba-tiba meninggal banyak, sehari satu RW bisa berapa orang gitu kan. Nah itu kayak wabah seperti itu, maka sunnah untuk kunut nazilah. Dan kunut nazilah itu sunnahnya bukan hanya di subuh, ya di 5 waktu. Bahkan saya pernah khutbah Jumat di masjid apa ya, itu ya masih kunut nazilah, tapi karena diperuntukkan di Palestina. Ya konon katanya, sampai saya tanya teman-teman yang tugas di masjid itu, ya sampai sekarang masih kunut nazilah. Bukan hanya di subuhnya, katanya ya hampir 5 waktu, karena untuk solidaritas Palestina katanya. Ya saya pernah, tapi udah lama, udah sekitar bulan Agustus atau bulan Juli saya ingat tugas di situ. Nah, kunut yang kunut witir maupun kunut subuh itu kalau tertinggal maka gantinya sujud sahwi. Ketika udah terlanjur turun, udah terlanjur sujud, posisi sudah sujud, jangan balik ke atas. Kecuali kalau baru turun tapi belum sujud, baru Allahu Akbar, baru turun ke bawah tapi belum posisi sujud, baru misalnya entah setengah duduk atau baru tangannya begini tapi ini belum nyampe nempel ke tempat sujud. Begitu teringat kok belum kunut, maka silahkan kembali ke posisi berdiri untuk kunut.
Ini bagi yang membiasakan kunut. Kalau yang enggak terbiasa kunut ya wis. Karena kunut ini kalau dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebut khilafiyah. Khilafiyah itu perbedaan yang kayaknya mungkin kiamat kurang 2 jam enggak bakalan ada titik temu. Walaupun hadisnya sama tapi memahami beda. Tapi saudara-saudara kita yang di Wahabi menyebutnya sebagai bid'ah. Ya, titik perbedaannya kadang di sini. Yang di NU, yang di Muhammadiyah sepakat bahwa kunut ini masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat. NU yang mengamalkan, Muhammadiyah yang enggak mengamalkan. Tapi sepakat bahwa ini masalah perbedaan memahami hadis. Tapi kalau pendapat saudara kita yang di Wahabi langsung vonis ini bid'ah, enggak boleh dilaksanakan. Kadang titik bedanya di sini. Kalau Muhammadiyah hanya menganggap ini sebagai khilafiyah, perbedaan pendapat yang itu muncul setelah kesini, setelah generasi kedua, ketiga, setelah sahabat. Nah itu sampai kiamat kurang 2 jam ya gak bakalan ketemu. Tinggal kita milih mau kunut ya monggo, enggak ya silakan. Tapi bagi yang biasa kunut, kalau tertinggal kunut maka gantinya sujud sahwi. Wa qiyamuhu, dan berdirinya. Maksudnya sami Allahu liman hamidah. Berdirinya ingat tapi bacaan kunutnya lupa. Dia begini Allahumma apa ya? Allahumma lakal suntuk bukan. Allahumma barik lana bukan. Allahumma terus rukuk sujud baru rukuk. Daripada kelamaan, apalagi dia ngimamin misalnya kan, Allahumma. Kalau taktik imam cerdas sih bacanya makmumnya amin. Lah kalau imamnya itu mau jujur kok dia lupa sujud sahwi. Lah kecuali dia malu gitu ya sama jamaahnya. Allahumma. Umpama. Tapi kalau kita sholat sendirian, wong kadang yo bangun tidur mungkin katanya nyawa belum nyatu lah kok lupa. Begitu sami Allah liman hamidah tangan udah diangkat, tapi kok Allahumma hdina fiman hadait kok lupa. Yo wis langsung sujud. Nah, bacaan kunut ini kan doa. Lah doa itu walaupun kita sendirian dianjurkan tetap memakai redaksi kita. Jadi walaupun kita sholat sendirian di rumah yang pakai kunut, kalau yang nggak pakai mah ya monggo, pilihan itu milih. Wong ini sunnah. Kalau kita baca doa walaupun sendirian, tetap usahakan memakai kita. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Kalau Allahumma hdini kan hanya untuk saya, tapi kalau Allahumma hdina untuk kita semuanya. Lah saya kan sholat sendirian, nggak ada yang lain. Nah iya, walaupun sholat sendirian, tapi nggak menutup kemungkinan ada yang mengaminkan, walaupun bukan dari bangsa kita. Tapi ya alhamdulillahnya antara kita dengan bangsa mereka kan ada hijab, ada penutup. Kalau nggak ada penutup malah bahaya. Umpama Pak kita tahu anak istri pada di kampung, kita di sini sendirian, sholat subuh sendirian di rumah, Allahumma hdina fiman hadait. Ada yang amin suaranya gede. Malah merinding. Sholat belum kelar udah lari. Untungnya kita dan bangsa dia itu ada penutup. Ya mungkin ada orang-orang tertentu yang di kasyaf itu dibuka, pendengaran dan penglihatannya dibuka, jadi bisa ngelihat dunia mereka. Kalau saya tadi tanya, mending gak usah ngelihat daripada ngelihat malah takut ya. Mau pulang dari sini misalnya ketemu mana, oh itu istananya di situ lah, malah serem. Mending gak usah ngelihat. Apalagi kerja pulang malam melewatin flyover, siapa tahu di atas itu istananya ya. Ya siapa tahu, kita nggak tahu. Saya dulu pernah dibercandain.
Yang konon ada orang katanya bisa ngelihat dunia itu. Saya ditawarin, Ustaz pengen lihat gak? Enggak. Kenapa? Untungnya apa buat saya? Bisa ngelihat itu loh, untungnya apa? Ya nggak tahu dah. Hanya pengen, nah ya kalau orangnya cakep-cakep mending Pak ya. Nah kalau orangnya, kayak di sinetron Mak Lampir, udah taringnya panjang, matanya merah, ada bul. Lah kalau orangnya cakep-cakep Pak, si manis jembatan Ancol Pak Ji. Nah, lah iya, kalau orangnya serem-serem mending gak usah. Mending begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi ba'dahuma. Yang termasuk sunnah abad adalah membaca salawat kepada Nabi ba'dahuma, setelah tahiyat awal dan setelah kunut. Tahiyat itu kan batasannya hanya sampai syahadat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyat selesai. Itu tahiyat di situ. Cuma kalau tahiyat awal disambung dengan sunnahnya dengan sholawat yang pakai redaksi tersingkat ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita diajarin ya pakai sayyidina untuk memuliakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau yang enggak mau pakai sayyidina, yo terserah. Yang penting jangan ditambahin tanpa. Misalnya begini, kalau yang saya nih misalnya bacanya kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya mah enggak Allahumma sholli ala tanpa sayyidina Muhammad. Nah, ada tanpanya yang bikin batal salatnya. Ya Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Kalau yang nggak mau jangan ditambahin tanpa. Ini saya pernah ada ledek-ledekan, penceramah pertama sama penceramah kedua ledek-ledekan. Penceramah pertama kan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, ceramah kedua ganti Assalamualaikum warahmatullahi tanpa taala wabarakatuh. Ini tambahin tanpa. Ledek-ledekan, tapi kita kan di luar sholat. Nah, kalau di dalam sholat ya batal memasukkan bahasa lain selain bahasa sholat. Mentang-mentang, pernah saya pas hadir, ya gara-gara yang ceramah itu temen CS Pak, ledek-ledekan antara penceramah pertama dan penceramah kedua. Ya cara maulid begini nih. Yang ceramah pertama kan pakai ta'ala, yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Aneh-aneh aja ya. Kalau niatnya guyon ya apa-apa lah ya. Tapi kalau niatnya merendahkan ya malah bahaya. Tapi kalau di dalam sholat ya jangan. Takutnya nanti ke bawah. Saking antinya sama Sayyidina. Waduh, kok orang wanti Sayyidina banget itu ya ada. Saya ngalami langsung lihat ada penceramah dicoret gara-gara baca Sayyidina dalam muqaddimah ceramahnya. Pengajian duhur ceritanya, pengajian duhur. Nah, karena penceramah ini kaum sarungan itu kan ya biasa pakai sayyidina. Ya biasalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, udah begitu hari Minggu berikutnya giliran saya ditanya sama pengurus masjid. Pak Ustadz kenal Pak Ustadz ini? Kenal? Ya cukup dekat lah. Untuk periode berikutnya udah gak saya cantumin Pak. Emang kenapa? Pakai sayyidina dia. Wah. Akhirnya saya ngetes Pak. Kata Sayyidina enggak saya ucapkan, tapi memakai bahasa lain yang artinya sama. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Malah tambah banyak ya. Tapi enggak diprotes. Yang diprotes cuma Sayyidina. Jadi dia alerginya sama Sayyidina, yang lain enggak. Ya, makanya takutnya ketika dia sholat Allahumma sholli ala tanpa Sayyidina, repot. Saking alerginya, takutnya. Lah membaca sholawat baik di tahiyat maupun di kunut itu termasuk sunnah abad. Kalau di kunut, kalau di sholawat di tahiyat setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berarti udah sempurna itu tahiyat awal.
Kalau di kunut ya setelah astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina. Nah itu termasuk sunnah ab'ad. Kalau seandainya kunutnya kan sampai astaghfiruka wa atubu langsung sujud, maka kurang salawatnya, maka ia meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad, maka diganti dengan sujud sahwi. Kemudian wassalatun ala ali ba'da akhirin wa kunutin. Yang selanjutnya yang termasuk sunnah ab'ad kalau ketinggal diganti sujud sahwi, yaitu membaca salawat untuk keluarga Nabi di tahiyat akhir maupun di kunut. Tahiyat kalau udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu tahiyat awal selesai. Kalau dia menambah wa ala ali sayyidina Muhammad itu berarti sudah tahiyat akhir. Lah selawat Ibrahimiyah itu untuk penyempurnaan. Seandainya sampai wa ala ali sayyidina Muhammad dia langsung salam sudah sah. Karena itu udah sempurna, udah minimalnya tahiyat akhir. Lah kalau tarawih, yang tarawihnya cepat biasanya cukup sampai di situ saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad langsung salam. Tapi kalau kita sebagai makmum kok imam belum salam ya tambah Allahumma seterusnya sampai innaka hamidum majid. Itu di tahiyat. Kemudian kalau di kunut, kalau tadi kan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad itu ab'ad. Kemudian kita tambah wa ala ali sayyidina Muhammad. Seandainya redaksinya seperti itu udah sah, udah memenuhi sunnah ab'ad. Udah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy